وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita bahas berniat membatalkan ibadah belum batal. Ini menjawab syubhat yang selama ini beredar di ilmu fikih, bahwa ketika kita sedang berpuasa lalu mau membatalkan, belum minum, belum makan, itu sudah batal. Karena membatalkan niat berarti sudah batal. Ketika kita sedang sholat, kita berniat mau membatalkan sholat, masih berdiri ini, masih ruku, masih sujud, belum membatalkan, sudah batal katanya. Karena membatalkan niat berarti batal ibadah. Ini terbantahkan oleh hadis siapa kemarin? Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud pernah sholat di belakang Nabi lama sekali, fa'atal al-qiyam, saking lamanya, berjam-jam mungkin, Ibnu Mas'ud mau membatalkan, mau duduk saja, mau meninggalkan lah, mau membatalkan, ya, tapi nggak jadi, nggak jadi. Mungkin belum lama Ibnu Mas'ud berniat, Rasul sudah ruku mungkin ya, terus diikuti dan akhirnya sampai salam. Tentu ini zaman wahyu. Kejadian ini, niat buruk Ibnu Mas'ud ini tentu menjadi dasar. Karena walaupun Rasul nggak tahu apa yang ada di hati Ibnu Mas'ud, tapi Allah kan tahu. Seandainya Ibnu Mas'ud sudah batal, tentu Allah akan turunkan wahyu. Ini kan zaman wahyu, gitu ya. Maka sekali lagi, yang benar, ketika seseorang mau berniat membatalkan sebuah amal, belum batal sampai betul-betul dia meninggalkan sholatnya atau makan atau minum ketika itu berpuasa. Ya, kita lanjut 104 atau hadis ke-10 dari bab mujahadah. An Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul mayyita thalathatun, yang mengiringi mayat, yang mengantarkan mayat ke kubur, itu ada tiga. Bukan tiga manusia ya, tiga hal. Yang pertama, ahlu, keluarganya, anak, istri, adik, kakak, paman, bibi, keponakan. Gitu. Ini yang hampir dipastikan. Adapun tetangga, teman jauh, teman kantor kan bisa iya, bisa tidak. Kalau keluarga hampir dipastikan pasti ikut mengiring mayat, mengantarkan mayat ke kuburan. Ini yang pertama, keluarganya. Yang kedua, wa maluhu, hartanya. Hartanya, mungkin kita bertanya, masa sih hartanya ikut? Kenyataan ya. Oh, Alphardnya, Mercy-nya, oh, mobil mewahnya, kan harta dia ikut ke kuburan. Biasanya kan begitu ya. Kalau zaman dulu ya kudanya, untanya gitu, kendaraan ikut.
Yang terakhir, yang ketiga, wa amaluhu. Ini nggak kelihatan amalnya. Tentu nggak ada yang lihat kan. Si fulan ini dulu nggak, waktu hidup tidak pernah tertinggal sholat berjamaah, ya banyak yang nggak tahu. Apalagi dia selalu bangun malam, ya nggak ada yang tahu. Kecuali istrinya mungkin, anaknya mungkin. Atau banyak sekali sedekahnya, nggak ada yang tahu kecuali dia. Orang saleh biasanya nggak pingin kebaikannya diketahui orang. Banyak kaum salaf itu sedekah sembunyi-sembunyi. Dulu ada setiap kali orang-orang miskin itu bangun tidur mau berangkat sholat subuh, itu di depan pintunya selalu ada, kalau istilah kita sembako lah ya, itu hampir setiap menjelang subuh. Berarti ada yang meletakkan di depan rumah orang-orang miskin. Siapa? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nah begitulah kaum salaf itu, terutama dalam hal sedekah, ingin mengincar naungan di padang mahsyar. Kan ada 7 golongan, antum tahu kan? Salah satunya bersedekah secara sembunyi-sembunyi, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Ya. Nah, tahu-tahu setelah si fulan yang soleh, yang kaya ini meninggal, begitu dia meninggal, udah nggak ada lagi sembako di depan rumahnya itu. Setiap pagi itu udah nggak ada lagi. Berarti nggak salah lagi, si fulan inilah yang setiap pagi meletakkan sembako di depan rumah orang-orang miskin. Ya. Nah, untuk amalnya ini nggak ada yang tahu. Kalau keluarganya ya pastilah banyak yang tahu. Kemudian hartanya. Untuk amalnya ini ikut mengiringi, ikut si mayat ini ke kuburan, tapi nggak ada yang tahu. Fayarji'u ithnani, sayang yang 2 pulang lagi. Anaknya, istrinya, keluarganya, kakaknya, keponakannya, nggak ada tuh mau menemani. Ya paling 1-2 lah ya, itu pun sejam 2 jam barangkali ya, udah pada pulang semua, istrinya masih duduk di situ, atau ibunya masih duduk di situ. Ya, walaupun ini tidak disukai ya, perempuan itu tidak disukai, atau istilah kita makruh lah ya, mengantarkan mayat ke kubur. Atau mungkin suaminya, kalau yang meninggal ini perempuan, suaminya udah pada pulang semua, dia masih duduk di situ. Betah berapa lama? 2 jam, 3 jam udah jago. Ya, paling sejam, mungkin setengah jam. Ya mungkin 1/4 jam lah. Udah sepi semua, ikut pulang juga. Ya. Kok ada yang sampai malam, apalagi sampai besok, apalagi masuk ke dalam liang lahatnya, nggak ada. Ya, walaupun cinta seperti apa. Begitu pula Alphardnya, Mercy-nya, mobil mewahnya, pulang juga. Wa yabqa wahidun, yang ketiga, yang satu tadi tidak pulang lagi, ikut menemani terus bersama si mayat. Ya. Nah, disinilah kita sadar. Selama ini kita begitu perhatian terhadap istri kita, anak kita, keluarga kita, teman kita, lalu kurang perhatian terhadap sholat kita, saum kita, baca Al-Quran kita, sedekah kita, bodoh. Ya. Karena yang tidak pulang lagi itu yang selama ini kita tidak perhatikan.
Sholat kita, saum kita, baca Al-Quran kita, itu yang tidak pulang lagi. Justru anak istri kita, keluarga kita, mobil kita akan pulang lagi, tidak mau menemani kita sampai berhari-hari, berbulan, bertahun. Beda dengan si amal ini. Amal akan terus menyertai kita sampai hari kiamat. Sekali lagi, jangan jadi orang bodoh. Iya, kalau selama ini kita begitu perhatian terhadap anak istri, mestinya lebih perhatian lagi terhadap sholat kita, saum kita, zakat kita, haji kita, karena itu yang akan menemani kita terus sampai hari kiamat, sedangkan anak istri akan pulang lagi. Ya, yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Akhirnya harta dan keluarganya pulang lagi, yang amal tidak. Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih, Imam Bukhari dan Muslim. Hanya ada dua ya dari fikul hadis dari hadis ini. Yang pertama, al-hathu ala fi'li ma yabqa ma'al insan. Anjuran untuk melakukan sesuatu yang bisa menemani kita sampai selama-lamanya. Maka sudah saatnya kita perhatikan amal kita, sudahkah sesuai dengan sunnah Nabi? Apa masih tercampur bid'ah? Apa ada bolong-bolongnya? Ada kekurangannya? Mestinya kita perhatikan. Jangan sampai sebaliknya. Karena akan rugi. Capek-capek sholat, capek-capek saum, capek-capek melempar jumroh, mencium hajar aswad, bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Kenapa dosa? Karena tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal ibadah, kok ibadah itu tidak mencontoh aku, kata Nabi, maka ibadah itu tertolak. Kalau cuma tertolak, barangkali mending ya. Tapi dosa. Iyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Hati-hati kalian terhadap ibadah-ibadah yang tidak pernah aku contohkan. Karena semua ibadah yang tidak pernah aku contohkan namanya bid'ah, semua bid'ah sesat, dan semua yang sesat tempatnya di neraka. Berarti kalau kita sholat nih, rukuk sujud nih, kok tidak sesuai dengan cara Nabi, terancam neraka. Dan ancaman itu sudah ada contohnya. Ya, gara-gara sholat berjamaah, kepala kita terancam dirubah menjadi kepala keledai. Baddalallahu ra'sahu ra'sal himar. Kenapa? Kenapa kepala kita akan dirubah menjadi kepala keledai? Karena tidak mengikuti cara Nabi, cara Rasul dan para sahabat. Para sahabat mengatakan, kami tidak berani menggerakkan badan untuk sujud sampai kami lihat Rasulullah betul-betul sudah mencium tanah. Ketika Rasulullah sudah betul-betul sujud, kami baru bergerak menuju sujud. Ini sunnah Rasul dan para sahabat dalam sholat berjamaah, harus kita ikuti. Ini tidak, imam belum mengangkat kepala, justru kita sudah mengangkat kepala. Imam belum bergerak, kita sudah bergerak. Apa ancamannya? Kepala kita akan dirubah menjadi kepala keledai. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Ini sebuah contoh bagaimana ibadah kita tidak mencontoh Nabi, dosa. Kita membayangkan gimana yang tidak sholat ya. Yang sholat saja kepalanya akan dirubah menjadi kepala keledai. Gimana yang tidak sholat? Ini mafhum muwafaqah. Wa wailul lil musallin, orang yang sholat aja terancam celaka, neraka wail. Karena begini-begini, gimana yang tidak sholat?
Ini min babil aula mafhum muwafaqah. Ada lagi yang terancam matanya itu, pandangannya itu selalu ke atas terus. Nanti ada orang-orang yang akan diperlakukan oleh Allah, dia selalu ke atas gitu. Karena apa? Karena ketika dia sholat sering menghadap ke atas. Allah melarang kita sholat menghadap ke atas. Kita disuruh menunduk. Dan seterusnya dan seterusnya. Artinya amalan kita selama ini harus kita perhatikan. Gimana tidak kita perhatikan, sementara amal itulah yang akan menyertai kita di alam barzah, alam kubur, sampai hari kiamat. Yang kedua, yang terakhir, an-naf'ul hakikiyyu alladhi yastafidu minhul mayyit huwa amaluhu. Manfaat sesungguhnya, manfaat sejati yang akan dinikmati oleh mayat adalah amalnya. Ya. Bagaimana ilmunya? Ya kalau diamalkan. Kalau tidak diamalkan ya sama. Dia tahu persis bagaimana manasik haji. Dari awal sampai akhir dia pelajari. Uang ada, badan sehat. Tapi dia tidak juga berangkat haji sampai mati. Justru orang seperti ini akan dimintai pertanggungjawaban dan berdosa tentunya karena ilmunya tidak diamalkan. Kecuali dia tidak punya uang, ya, lain lagi. Walidzalika yanbaghi an yuqaddama min malihi ma yajiduhu amamahu. Oleh karena itu sudah seharusnya dia memperhatikan dan mengutamakan apa yang akan menyertai dia nanti. Ya. Bodoh sekali orang yang mau bepergian misalnya, dia tidak memperhatikan tas koper yang dia bawa itu. Ya. Dia malah memperhatikan kebunnya, tamannya, gitu. Dia elus-elus tamannya, dia siram-siram. Sementara udah tahu dia mau safar sebentar lagi. Bawa koper, kopernya malah tidak diperhatikan isinya apa saja. Bodoh orang seperti ini kan. Mestinya dia perhatikan isi kopernya apa. Karena itu yang akan menemani dia dalam safarnya itu sampai selesai. Nah, jangan kita menjadi orang yang bodoh, maka perhatikan amal yang selama ini kita lakukan. Sudah benar apa belum? Benar itu ukurannya satu. Ya. Benar itu, ukuran benar itu satu. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ukuran benar itu bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Bukhari, bukan Imam Malik, bukan Syalbani, bukan Syekh bin Baz, tidak. Berapa banyak sebuah kebenaran justru itu tidak dilakukan oleh Imam Syafi'i, tidak dilakukan oleh Imam Bukhari, tidak dilakukan oleh Imam Malik, Syalbani dan seterusnya. Sebab kalau semua kebenaran pasti sudah dilakukan oleh Imam Syafi'i, Imam Malik, Syalbani, Syekh bin Baz dan seterusnya, maka mereka bukan manusia biasa, berarti Nabi. Pasti ada satu dua kebenaran, kebaikan yang terluput dari seorang Imam Syafi'i, dari seorang Imam Malik pasti. Kalau tidak ada kebaikan, kebenaran yang terluput dari Imam Syafi'i misalnya, berarti Imam Syafi'i bukan manusia. Bukan manusia biasa, tapi Nabi. Kalau Nabi, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah sebuah kebaikan yang terluput dari beliau saat beliau masih hidup?
ada kesalahan yang belum diluruskan oleh Allah? Ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Ketika beliau wafat, seluruh amal yang dilakukan oleh beliau dari wudhu, tayamum, adzan, qomat, sholat, tawaf, sa'i, benar semua. Nggak ada yang salah satupun. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Adapun Imam Syafi'i tidak, Imam Bukhari tidak, bahkan Abu Bakar dan Umar, manusia termulia di muka bumi ini setelah para nabi, para rasul, ada salahnya. Maksudnya salah syubhat ya, bukan salah syahwat. Kalau salah syahwat ya bukan pembahasan. Ya, artinya kan semua orang tahu kalau salah syahwat itu. Seperti berzina, minum khamar, berjudi, berbohong, menipu, membunuh, korupsi. Semua orang kan tahu, nggak usah belajar juga tahu ini salah. Maksudnya di sini salah dalam hal syubhat. Ya, Allah biarkan Abu Bakar dan Umar sampai wafat masih membawa kesalahan beliau, yaitu berpendapat tidak adanya haji tamattu'. Allah biarkan sebagai contoh bahwa yang tidak mungkin pernah salah hanya satu manusia, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain beliau pasti pernah salah. Amma idza tarakahu khalfa dhuhrihi fahuwa malu warithihi. Adapun yang dia tinggalkan di belakangnya itu jadi milik istrinya, milik anaknya, milik ayahnya, milik ibunya kalau ayah ibunya masih hidup, milik ahli waris, bahkan bisa milik adiknya. Karena dia tidak punya anak laki-laki, maka sebagian hartanya jadi milik adiknya atau kakaknya. Karena dia tidak punya anak laki-laki, kita misalnya, kita meninggal, anak kita perempuan semua, maka adik-adik kita, kakak-kakak kita ikut dapat waris dari harta kita. Tapi kalau kita punya anak laki-laki satu saja, maka kakak adik kita nggak dapat. Ya. Nah, banyak saudara-saudara kita yang nggak rela ini. Nggak rela dengan cara seperti ini. Enak aja, anak saya perempuan nggak menghabisi harta saya. Lalu direkayasa. Ya, gimana caranya supaya saudara-saudara saya nggak dapat waris dari saya? Ya tentu bisa lah, gampang. Merekayasa itu gampang. Namanya juga rekayasa, gampang. Misalnya dengan menghibahkan gitu ya. Seandainya dia menghibahkan dalam keadaan segar bugar, misalnya anak saya perempuan semua, saya masih segar bugar, belum begitu tua, nggak ada penyakit apa-apa, tiba-tiba saya menghibahkan kepada anak-anak saya, masing-masing saya belikan tanah 1 hektar misalnya ya nggak masalah, ya. Yang masalah sudah mungkin saya sudah divonis, taruhlah nggak ada harapan hidup lah, angker lah atau apalah ya, atau mungkin kecelakaan apa, lalu saya berwasiat gitu ya. Intinya ketahuanlah dalam rangka ngakalin waris atau memang murni karena hibah, insya Allah ketahuan. Nah, kalau murni karena hibah nggak masalah. Orang tua berhak memberikan hibah kepada siapapun, termasuk kepada anak-anaknya, dan jangan lupa harus adil. Harus adil. Maksudnya sama ya. Tanah 1 hektar ya 1 hektar semua. Atau nilai ya, tanah senilai 300 juta ya semuanya harus 300 juta semua. Tidak membedakan laki dan perempuan. Dan begitulah
nasib orang yang meninggal. Misalnya saya meninggal baru semenit, nah maka semenit itu seluruh mobil, rumah, perusahaan, tanah saya sudah bukan milik saya lagi karena saya sudah mati. Detik itu yang memiliki perusahaan saya, tanah saya, mobil saya siapa? Ahli waris. Maka jika disedekahkan, yang dapat pahala siapa? Saya apa ahli waris? Ya tentu ahli waris. Ahli waris gitu. Nah kecuali yang sedekah itu anak, ya kita sudah sering bahas ya. Apapun amal yang dilakukan oleh anak, orang tua dapat. Ya, kalau istri kan tidak. Taruhlah misalnya saya meninggal, dari harta saya yang banyak itu misalnya istri saya dapat 1 miliar misalnya. Lalu itu kan punya istri saya. Dari uang 1 miliar itu istri bangun masjid misalnya. Maka siapa yang dapat pahala? Tentu istri saya. Apakah saya dapat? Ya enggak. Dapat dari mana? Orang itu bukan harta saya. Saya juga enggak berpesan, kecuali saya berpesan ya. Karena yang punya harta kan istri saya, bukan saya lagi. Saya udah mati. Nah, kecuali anak. Kalau anak tadi ya, seluruh amal baik anak, pahala anak, orang tua ikut dapat. Gitu ya. وَكَذَلِكَ الْأَهْلُ فَهُزْنُهُمْ وَلُهُوكُهُمْ لَا يَجْدِي شَيْئًا إِلَّا مَنْ قَامَ بِدَعْوَةٍ صَالِحَةٍ. Begitu pula keluarga ya, mereka bersedih, mereka ikut mengantar kita ke kubur, tapi ya sampai di situ ya, sampai di situ, tidak akan menyertai ya, kecuali anak kita anak soleh, beramal, beribadah, bersedekah, tentu kita mendapatkan kebaikannya. Walidzalika falyahris ala tarbiyatihim ala manhajillah. Oleh karena itu hendaklah kita bersemangat agar anak-anak kita berada di manhaj Allah, soleh, baik, taat, berilmu, karena itu adalah tabungan kita, betul-betul tabungan kita. Ya, ada orang tua yang terkaget-kaget, ada seseorang yang terkaget-kaget, senang ya, mendapatkan pahala yang luar biasa, kedudukan yang luar biasa, dia terbengong-bengong, dijawab oleh Allah, itulah amal anakmu. Ya, kalau anak kita menjadi kaya raya ya, kita nikmati, ikut menikmati ya di dunia saja. Tapi kalau anak kita menjadi anak yang saleh, kita nikmati sampai kita mati, sampai akhirat. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.